Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan ini dengan tilawah seperti biasa. Kelanjutan di tilawah kita kemarin, yaitu sekarang pada ayat berapa? 49. Sekarang ayat 49. Wa idh qulna dkhulu, ya. Bukan kemarin Berapa? Kemarin udah. Sekarang wa idh qulna dkhulu ayat berapa itu? 58. Iya ini. Ayat 58. Wa idh qulna dkhulu. Sudah ayat 50 berapa? 58. Kita awali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. فأنزلنا
فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير الحق بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين حضرات أيها الإخوة والأخوات في الله رحمكم الله. Sudah niat iktikaf? Sudah? Alhamdulillah. Saya niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang karenanya kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Siapakah umat yang terbaik itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innal Yahud ikhtalafu ala 71 firqatan. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna an-nasara ikhtalafu ala 72 firqatan. Sedangkan orang-orang Nasrani telah terpecah belah, terjadi perselisihan di antara mereka dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan, lebih banyak. Kalau orang Yahudi 71, orang Nasrani berapa? 72. Kemudian apa sabda Rasulullah? Wa sataftariqu hadhihi al-ummah,
dan akan terpecah belah umat ini ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Lebih banyak. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam api neraka. Artinya amal baiknya ketika hidup di dunia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu saja yang selamat dari api neraka, yang artinya mereka akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang selamat dari api neraka, yang otomatis puasanya diterima, ya. Sebab puasa pada 10 akhir bulan Ramadan adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang berpuasa pada akhir bulan Ramadan ini, setelah menuntaskan 10 awal dan 10 pertengahan Ramadan dituntaskan di sini, dia mendapatkan jaminan bebas dari api neraka. Berarti puasanya diterima. Sedangkan yang lainnya puasanya tidak diterima, ya Allah, ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, satu golongan itu yang akan benar-benar selamat dari api neraka adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu umat yang selalu mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti jejakku dan jejak sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Ini artinya Rasulullah SAW menyatukan antara sunnah Rasul dan sunnah sahabat-sahabatnya. Sunnah Rasul dan sunnah sahabat-sahabatnya adalah satu dalam memahami Al-Quranul Karim yang benar, di dalam memahami Islam yang tidak diragukan kesalahan. Artinya mereka tidak akan salah dalam menerapkan agama Islam. Ma ana alaihi wa ashabi. Jadi Rasulullah SAW memberikan hukum legalitas sunnah para sahabat-sahabatnya itu sama dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah mereka orang-orang yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Karena itu mereka tidak akan tersesat, sahabat-sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, dari hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kalian wahai umat ini akan selamat jika kalian tidak membeda-bedakan antara sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Kalian tidak mengingkari sunnahku dan tidak pula mengingkari sunnah sahabat-sahabatku. Siapakah sahabat-sahabat yang mendapatkan legalitas sunnahnya disahkan oleh Rasulullah SAW? Kita lihat Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis lain, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati."
tetaplah kalian berada dalam sunnahku, kata Rasulullah. Jangan menyimpang. Begitu pula tetaplah kalian berada dalam sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian ditambah satu lagi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Al-Mahdiyyin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di, dari sesudahku. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bertentangan dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin adalah pada hakikatnya itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya. Sebagaimana contoh sekarang. Siapa? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pertama kali yang mengkodifikasikan Al-Quranul Karim dalam bentuk mushaf. Dulu Al-Quranul Karim mula-mula di zaman Rasulullah SAW, selama hayat Rasulullah, Al-Quranul Karim itu ada di dalam dada, ya kan? Dan di dalam mushaf-mushaf yang berserakan, tidak tertata rapi dalam bentuk mushaf. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengadakan usaha untuk mengkodifikasikan Al-Quranul Karim dalam bentuk mushaf yang dibaca secara berurutan sesuai dengan hafalan Al-Quranul Karim yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan para kaum muslimin umat yang selamat, yang dalam kategori sebaik-baik umat ini mengikuti jejak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka beramai-ramai menulis dan menjadikan mushaf yang ada di dalam dada tersusun pula dalam mushaf Al-Quranul Karim ada pada kebanyakan umat Islam pada waktu itu. Ini kebijakan, ya kan? Sunnah yang diikuti oleh umat, bukan menyalahi garis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, tidak. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengambil kebijakan. Umar, salah satu contoh, kita gambaran contohnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih diimami oleh seorang imam. Kemudian seluruh umat Islam di masjid manapun juga mengikuti anjuran dan seruan siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seraya mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah seperti sholat tarawih. Makanya sampai saat ini kalau kita ingin menjadi sebaik-baik umat harus mengikuti sunnahnya siapa? Umar bin Al-Khattab, sunnahnya sahabat Rasulullah SAW. Karena secara otomatis kalau kita mengikuti sunnahnya
Maksudnya Umar bin Al-Khattab berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan seluruh umat mengikuti di mana saja. Sampai saat ini kita lihat bahwa masjid-masjid di seluruh penjuru dunia selalu mengadakan salat tarawih berjamaah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang dilakukan oleh beliau dalam kebijakan antara lain? Ada yang tahu? Antara lain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, usahanya yang sangat gemilang adalah menjadikan mushaf dalam tulisan Rasmul Utsmani yang sekarang ini beredar di seluruh penjuru dunia. Namanya Rasm, tulisan, ya. Utsmani dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman. Karena apa? Dulu sejak diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya, cara bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Quranul Karim diturunkan sebanyak 7 ahruf. Itu memiliki berbagai versi bacaan yang dalam bentuk 7 huruf. 7 huruf ini yang disebut dengan qiraat, yang di dalamnya mengandung luasnya tafsir dan pemahaman Al-Quranul Karim yang satu. Jadi meskipun bacaan Al-Quran dulu itu banyak, ya kan? Tapi pada hakikatnya itu satu. Karena apa? Semuanya mengandung makna pemahaman yang satu dan tidak berselisih atau bertentangan makna antara satu dengan yang lain. Nah itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengambil kebijakan rasm tulisan ini harus dalam bentuk satu tulisan, tapi bisa dibaca oleh seluruh umat dengan berbagai versi bacaan. Sehingga Imam Qalun, ya kan, Imam Warash, Imam Ibnu Katsir bisa membaca dengan Rasmul Utsmani. Makanya di situ kita lihat tulisan as-salata, ya kan? As-salata tulisannya setelah lam waw di situ. Salata kita membaca panjang as-salata. Kalau Waras membaca as-salata. Nah, kan? As-salata itu Rasulullah mengajarkan semuanya itu. Hanya Al-Quran bacaan-bacaan yang beraneka ragam itu sebenarnya datangnya dari Rasulullah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf kulluha syafin kafin faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tidak ada perselisihan makna, tapi semuanya harus disahkan oleh apa? Bacaan sesuai dengan riwayat yang dibenarkan. Itu panjang sekali. Ada wadduha dibaca wadduha, ya kan? Ada wadduhi. Ada wadduha, ada wadduha, ada wadduhi. Kalau saya ini sudah baca semuanya, saya baca bacaan 30 juz saya sudah baca waktu di sini dan dapat sanadnya. Kalau saya sampaikan ke Bapak Ibu mungkin belum nutup ilmunya. Ini ilmu langit ini Mas. Gak paham, ya kan? Ini ilmunya orang khos ya. Kemudian apa antara lain kebijakan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu? Kebijakan antara lain adalah beliau tidak mengikuti 2 sahabat Rasulullah SAW sebelumnya. Apa itu? Ketika mimbar khutbah Rasulullah SAW, mimbar khutbah itu ada 3 apa? 3 apa?
tiga trap ya, tiga trap, tiga sep ya. Nah, ini. Waktu Sayyidina Abu Bakar itu dikurangi satu itu. Karena apa? Untuk tawaduk kepada Rasulullah SAW dikurangi satu.